hormat Bapak Ibu, penilai uji kinerja PPG tahun 2021. Perkenalkan, saya Mardia, guru dari SMK Negeri 1 Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Semarang. Hari ini Senin tanggal 6 Desember saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021 bersama peserta didik saya secara daring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak semua. Siang Ibu. Ya, apa kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali mengikuti proses pembelajaran kita seperti biasa. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan doa. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan satu orang dari kalian boleh pimpin doanya. Rival, silakan pimpin doa, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Narifal. Ibu cek dulu kehadirannya satu-satu ya. Riki. Hadir Ibu. Ya, Dinian Sapaat. Hadir Bu. Soleha. Hadir Bu. Ripal. Hadir Bu. Alivia Anggraini. Hadir Ibu. Riri Humaira. Hadir Bu. Putu Ariandika. Bu. Suwati. Hadir Ibu. Ya, Musdalifah. Hadir Bu. Dina Suardin. Hadir Ibu. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, terima kasih semuanya bisa hadir hari ini, bisa sama-sama kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Ibu mulai, saya mau tanya dulu, kalian siap belajar hari ini? Siap Ibu. Siap. Bu, siap. Kalau kalian siap, Ibu minta tolong buku pelajaran dengan alat tulis menulisnya tolong disiapkan di depannya ya. Nah, baik. Minggu lalu kita belajar tentang antropologi. Masih ingat ya? Ya Bu. Masih. Nah, siapa di antara kalian yang bisa mengungkapkan kembali kira-kira apa yang diingat tentang pelajaran minggu lalu? Silakan Hasma. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan segala kebudayaannya. Jadi yang saya ingat itu antropologi terdiri dari dua kata, yaitu anthropos, artinya manusia, dan logos, artinya ilmu. Jadi antropologi adalah ilmu tentang manusia, Ibu. Nah, jadi tadi Hasma sudah menyampaikan pengertian dari antropologi secara umum, kemudian Ariandika menyampaikan tentang pengertian antropologi secara kata, ya. Nah, jadi untuk hari ini anak-anak kita masih akan mempelajari rangkaian materi antropologi yaitu tentang etnografi. Jadi etnografi itu merupakan bagian dari antropologi. Nah, apa itu etnografi? Ini yang akan kita bahas hari ini. Apakah materinya sudah kelihatan? Sudah Ibu. Sudah kelihatan. Baik, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengertian etnografi dan langkah-langkah penelitian etnografi. Di dalam pembahasan kali ini kita melihat dulu tentang kompetensi dasar yang ada di dalam pelajaran kita. 3.1 yaitu menggunakan pengetahuan dasar etnografi dalam mendeskripsikan institusi-institusi sosial, antara lain sistem religi, sistem kekerabatan, sistem politik,
Sistem mata pencaharian hidup, bahasa, kesenian dalam suatu kelompok etnik tertentu di Indonesia ya. Kemudian 4.1, melakukan penelitian etnografi, membaca dengan kritis laporan penelitian etnografi dalam rangka mendeskripsikan institusi sosial, antara lain sistem kekerabatan, sistem politik, sistem mata pencaharian hidup, bahasa, kesenian dalam suatu kelompok etnik tertentu di Indonesia. Nah, dari kompetensi dasar kita memiliki 3 indikator. Indikator yang pertama 3.1.1 mendeskripsikan pengertian etnografi. Kemudian 3.1.2 menguraikan langkah-langkah penelitian etnografi. 4.1.1 mengkomunikasikan hasil diskusi tentang pengertian etnografi dan langkah-langkah penelitiannya. Nah, karena indikatornya ada 3, maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini juga ada 3. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melihat video tentang kebudayaan lokal masyarakat setempat, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian etnografi dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melihat video tentang kebudayaan lokal masyarakat setempat, peserta didik mampu menguraikan langkah-langkah penelitian etnografi dengan minimal 3. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengkomunikasikan pengertian etnografi dan langkah-langkah penelitiannya. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini, materi ajarnya atau bahan ajarnya, link-linknya itu sudah Ibu kirim di WA Group dengan di Google Classroom. Ada link LKPD, isinya tentang soal yang akan kita diskusikan sebentar. Karena kita akan melakukan diskusi kelompok, maka membagi kelompoknya kalian. Nah, karena kita akan membahas tentang etnografi, jadi Ibu kasih contoh dulu tentang penelitian etnografi. Nah, tapi sebelum lanjut ke sana, Ibu kasih kesempatan dulu anak-anakku, silakan membaca dulu bukunya untuk memahami apa itu etnografi. Waktu untuk membaca ini Ibu kasih 5 menit dari sekarang. Silakan. Nah, setelah membaca bukunya, kira-kira apa yang kalian dapatkan tentang etnografi? Itu adalah ilmu tentang suku bangsa atau gambaran tentang suku bangsa. Demikian, Ibu. Terima kasih. Bagus, Bu. Berarti sudah ada pemahaman sedikit tentang etnografi. Yang lain anak-anakku sekalian, nanti kita bahas lebih lanjut lagi tentang pengertian etnografi ini. Nah, sebelum jauh, Ibu kasih contoh dulu etnografi. Ini adalah contoh hasil penelitian etnografi. Ini ada rumah pohon suku Kaili di Sulawesi Tengah. Nah, dari gambar ini, apa kira-kira yang ada dalam pikiran kalian? Silakan, Musdalifah. Yang saya pikirkan setelah melihat rumah pohon suku Kaili, yang pertama, rumah pohon suku Kaili menggambarkan tentang tempat tinggal suku Kaili dan mengetahui bentuk rumah suku Kaili. Ada yang lain yang punya pemikiran yang berbeda mungkin dari Musdalifah, gambaran yang didapatkan dari rumah pohon ini? Silakan, Hasma. Dengan melihat rumah suku Kaili, kita dapat mengetahui kehidupan suku Kaili. Oke, baik. Nah, jadi ini hanya persepsi kita ya. Dari gambaran ini kita bisa mengetahui atau melihat. Nah, tetapi untuk bisa mengetahui lebih dalam tentang suku Kaili, kita harus melakukan penelitian sehingga bisa menghasilkan tulisan etnografi. Nah, baik anak-anak, karena kita akan melakukan diskusi kelompok, Ibu tampilkan video tentang kegiatan dari suatu suku bangsa. Nah, dari kegiatan suku bangsa nanti ini, silakan kemudian anak-anakku berdiskusi dan menjawab soal yang ada di LKPD. Mengerti ya? Ya, Baik, sekarang Ibu putarkan dulu videonya, silakan disimak baik-baik ya. Tanah Papua sangat dikenal dengan keragaman suku dan etniknya. Tanah Papua juga sangat masyhur dengan kekayaan tradisi dan budayanya yang hingga saat ini tetap terjaga dengan baik dan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
seperti halnya tradisi bakar batu, sebuah tradisi penting di Papua berupa ritual memasak bersama satu kampung, bersyukur, mengumpulkan sanak saudara dan kerabat, menyambut kebahagiaan dan atau untuk mengumpulkan para prajurit untuk berperang. Tradisi batu telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Dan umumnya, tradisi bakar batu ini dilakukan oleh suku pedalaman atau suku pegunungan, seperti suku yang mendiami lembah Barit, Pantai, Kediri, Pegunungan Tengah, dan lain sebagainya. Disebut bakar batu karena dalam tradisi ini mereka benar-benar membakar batu hingga panas batu. Dalam proses masyarakat yang terlibat dalam hal ini membakar batu-batu berukuran besar dalam rangkaian kayu. Kayu itu akan setelahkan hingga batu menjadi panas berat. Kemudian batu-batu itu akan dipindahkan ke dalam badan tanah dengan kedalaman kurang lebih 50 cm. Baru akan diletakkan di dasar lubang, lalu di atasnya ditumbuk daging yang akan dimasak seperti daging ayam, sapi, ikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dengan dedaunan, dan untuk mengikatnya, mereka menaruh batu-batu di atas tumpukan tersebut. Selanjutnya, mereka akan menunggu hingga daging dan bumbunya itu menjadi matang. Ritual bakar batu bagi masyarakat Pegunungan Tengah Papua merupakan pesta daging babi. Namun saat ini, di sejumlah tempat, pesta bakar batu sudah tidak lagi menggunakan daging babi, melainkan juga menyediakan daging ayam yang akan disuguhkan kepada mereka yang tidak bisa atau tidak boleh makan daging babi. Bahkan komunitas Muslim Papua misalnya, di daerah Walis Wijaya dan komunitas Muslim Papua daerah lainnya, dalam menyambut bulan Ramadan, mereka juga melakukan bakar batu. Namun, media yang dibakar diganti dengan daging ayam. Tradisi bakar batu mempunyai nama yang berbeda-beda pada tiap-tiap daerah yang melangsungkannya. Di Paniai misalnya, ritual itu dinamakan Galila, di Wamena dinamakan Ilmu Bagi Sugua, dan di Jaya-Wijaya dikenal selain sebagai bentuk rasa syukur bagi masyarakat Papua, tradisi bakar batu juga diyakini dapat menguatkan rasa kebersamaan. Keluarga yang terlibat akan dekat dengan proses memasak bersama. Oleh karena itu, ritual ini tidak hanya mengumpulkan warga kampung, namun juga dihelat untuk menyambut tamu dari luar, seperti kepala daerah, gubernur, dan lain-lain. Di samping itu, upacara bakar batu juga merupakan simbol kesederhanaan masyarakat Papua. Warnanya dalam persamaan, keadilan, kebersamaan, kekompakan, kejujuran, dan kebebasan yang membawa pada perdamaian. Nah, dari video tadi ada mungkin yang bisa menjelaskan kira-kira apa isi video tadi? Yang saya simak dari video tersebut itu menceritakan tentang tradisi warga Papua, Bu. Dari video tadi itu saya menangkap tentang sebuah kegiatan adat dari suku Papua, yaitu bakar batu. Ya, bagus.
Kira-kira menurut kalian, apakah video tadi itu merupakan hasil penelitian etnografi? Iya, Bu. Iya. Ya. Ya, Bu. Apa alasannya kalian mengatakan bahwa itu adalah hasil etnografi? Karena di dalam video terlihat bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh suatu suku, yaitu suku Papua. Ya, berarti kalian sudah memahami tentang etnografi. Nah, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan melakukan diskusi. Jadi, tugas diskusi kelompoknya, jadi masing-masing kelompok membahas tentang 3 hal. Ya, yang pertama, setelah melihat video tentang tradisi bakar batu suku pedalaman Papua, identifikasi mengapa video tersebut dikatakan etnografi. Kemudian yang kedua, setelah melihat video tentang tradisi bakar batu suku pedalaman Papua, uraikan bagaimana seorang peneliti etnografi mengumpulkan informasi. Yang ketiga, setelah melihat video tentang tradisi bakar batu suku pedalaman Papua tersebut, rancanglah judul yang tepat untuk video tadi. Untuk diskusi kelompok, Ibu akan siapkan papan tulis ya. Silakan nanti anak-anakku menuliskan pendapatnya di papan tulis tersebut, kemudian digabungkan dengan pendapat teman-temannya, baru dibuat dalam bentuk PowerPoint untuk kemudian dipresentasikan. Ibu siapkan dulu papan tulisnya. Sudah terlihat ya papan tulisnya? Sudah, Bu. Sudah. Untuk slide 1 itu untuk kelompok 1, slide 2 untuk kelompok 2, dan slide 3 untuk kelompok 3. Silakan dimulai anak-anak, tuliskan kalimat-kalimatnya, waktunya 5 menit dari sekarang. Untuk diskusinya waktunya sudah cukup, Nak? Bagus ya. Baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 sudah menuangkan pemikirannya tentang apa yang akan kita diskusikan. Nah, setelah selesai menuliskan pendapatnya, silakan kemudian kalian mendiskusikan dengan teman-temannya untuk membuat laporan yang kemudian akan kalian tampilkan dan kita diskusikan bersama. Waktunya sudah habis, nah ya. Jadi Ibu Acap, mungkin ada yang mau sukarela untuk mempresentasikan pertama, ada yang mau? Saya Ibu untuk kelompok 1. Bagus, Hari. Silakan langsung dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah melihat video tentang tradisi bakar batu suku pedalaman Papua, identifikasi mengapa video tersebut dikatakan etnografi. Jawaban kami, karena etnografi adalah tulisan tentang suku bangsa atau gambaran tentang suku bangsa. Dan di dalam video terlihat kegiatan yang dilakukan oleh suku Papua. Soal yang kedua, setelah melihat video tentang tradisi bakar batu suku pedalaman Papua, uraikan bagaimana seorang peneliti etnografi mengumpulkan informasi. Yang pertama, datang ke tempat yang ingin diteliti untuk melakukan observasi. Yang kedua, mencari orang yang bisa memberikan informasi tentang apa yang ingin diketahui. Yang ketiga, melakukan tanya jawab atau wawancara dengan tokoh masyarakat untuk mengumpulkan data. Soal yang ketiga, setelah melihat video tentang tradisi bakar batu suku pedalaman Papua, rancanglah judul yang tepat untuk video tadi. Jadi kami berdiskusi tadi, judulnya adalah Tradisi dan Kebiasaan Suku Papua. Sekian hasil presentasi kami, hasil diskusi kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. banyak Ari untuk kelompok 1. Selanjutnya kita langsung presentasikan saja semua dulu ya. Nanti kemudian baru kita diskusikan. Silakan kelompok 2 langsung. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu setelah melihat video tentang tradisi bakar batu suku pedalaman Papua tersebut, identifikasi mengapa video tersebut dikatakan etnografi. Di dalam video tadi membahas tentang adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh suku Papua dengan berbagai alat dan tingkah laku, sehingga video tadi termasuk penelitian etnografi karena sudah menggambarkan kebiasaan atau adat suatu suku bangsa. Kedua, setelah melihat video tentang tradisi bakar batu, suku pedalaman Papua tersebut, uraikan bagaimana seorang peneliti etnografi mengumpulkan informasi. Yang pertama, mencari informasi dengan datang ke tempat yang ingin diteliti atau biasa dikenal dengan observasi. Yang kedua, mencatat apa yang dianggap penting dan berhubungan dengan apa yang ingin diteliti. Ketiga, mencari orang yang benar tahu tentang informasi apa yang ingin diteliti. Soal ketiga, setelah melihat video tentang tradisi bakar batu suku pedalaman Papua tersebut, rancanglah judul yang tepat untuk video tadi. Hasil diskusi di kelompok kami, judul yang tepat yaitu gelar adat dalam upacara bakar batu pada masyarakat suku Papua. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari kelompok 2. Silakan selanjutnya kelompok 3, siapa yang mewakili mempresentasikan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi pertanyaan pertama, setelah melihat video tentang tradisi bakar batu, suku pedalaman Papua tersebut, identifikasi mengapa video tersebut dikatakan etnografi. Jadi jawaban dari kelompok kami, penelitian etnografi adalah penelitian yang harus turun ke lapangan untuk mencari data dan informasi yang benar adanya. Di dalam video tadi terlihat jelas bagaimana gambaran suku Papua dalam melakukan kegiatan adatnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, setelah melihat video tentang tradisi bakar batu suku pedalaman Papua tersebut, uraikan bagaimana seorang peneliti etnografi mengumpulkan informasi. Yang pertama, berkunjung ke daerah atau tempat yang akan diteliti untuk melakukan observasi, kemudian mencatat data-data yang dianggap penting untuk diteliti, dan mencari tokoh masyarakat yang dianggap bisa memberikan informasi lengkap tentang apa yang ingin diteliti. Pertanyaan yang ketiga, setelah melihat video tentang tradisi bakar batu suku pedalaman Papua tersebut, rancanglah judul yang tepat untuk video tadi. Jadi rancangan judul yang tepat dari kelompok kami yaitu perilaku adat dan kebiasaan suku Papua di pedalaman Papua. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya, baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2 dan kelompok 3 sudah melakukan presentasi kelompok. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, mungkin ada di antara kalian yang mau menanggapi apa yang sudah dipresentasikan baik oleh kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Saya Bu, masuk. Soleha, silakan Nak. Iya Bu, tadi saya menonton video tradisi Papua itu dan saya melihat ada seperti pemotongan daging. Itu daging babi, kenapa bisa diganti menjadi daging lain, begitu Bu? Ya, terima kasih. Sebelum Ibu jawab, mungkin ada di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari Soleha? Saya Ibu. Ari, silakan. Saya dengar di video itu dibilang banyak masyarakat Papua juga yang tidak memakan daging babi. Jadi supaya adil,
tradisi bakar batu ini menggunakan daging ayam agar semuanya bisa juga menikmati, begitu Bu. Ada lagi yang mau menjawab? Jadi yang disampaikan sama Ari tadi sudah betul, tinggal Ibu tambah ya untuk Soleha. Kenapa daging babi diganti dengan ayam? Ini karena suku Papua penduduknya bukan hanya agama Islam, tetapi juga didiami oleh agama-agama lain. Ya, tadi di video kan ada dibilang daging ayam untuk menggantikan makanan bagi orang yang tidak memakan daging babi. Nah, jadi itu adalah bentuk atau rasa penghormatan, penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Seperti itu. Soleha? Iya, Bu. Masih ada yang mau ditanyakan sudah mengerti tentang apa yang Ibu sampaikan? Berarti Bu melaksanakan tradisinya tetap sama, baik agama lain maupun tidak, namun hanya persoalan menggantikan dagingnya saja Bu, tapi melakukan tradisi bakar batu akan tetap dilaksanakan sama-sama. Ya, betul sekali. Jadi tradisi itu dilaksanakan sebagai bentuk tadi dikatakan di video sebagai bentuk kebersamaan, cuma mengganti medianya dari daging babi ke daging ayam misalnya, itu untuk kelompok yang memang tidak bisa memakan daging babi, misalkan. Seperti itu. Paham ya? Iya, Bu. Mengerti, Bu. Ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi, Nak? Kalau tidak ada, ya, jadi Ibu memperjelas kembali tentang apa pengertian dari etnografi tersebut. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Nah, tadi kalian di diskusi kelompoknya, kalian sudah membahas tentang etnografi. Nah, Ibu berikan pengertian etnografi secara umum di sini adalah gambaran tentang suku bangsa yang membahas tentang manusia dan kebudayaan. Jadi, etnografi atau para peneliti etnografi itu hanya menggambarkan tentang kebiasaan, kegiatan, atau adat, istiadat, tradisi yang ada di dalam suatu suku bangsa, tetapi tidak drastis bahwa kegiatan yang dilakukan oleh suku ini salah, atau kegiatan yang dilakukan oleh suku ini salah karena mungkin berbeda dengan sukunya kita. Penelitian etnografi hanya menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan oleh suatu suku bangsa. Jadi dengan etnografi kita bisa mengetahui suku-suku yang lain yang berbeda dengan kita. Nah, itu pengertian etnografi secara umum. Nah, ada pengertian etnografi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh antropologi. Anak-anak sekalian boleh nanti melihat bukunya kembali, tokoh-tokohnya siapa saja. Nah, Ibu contohkan satu di sini adalah tokoh antropologi Indonesia. Dia namanya Kunchara Ningrat. Dia mengatakan bahwa isi karangan etnografi itu adalah suatu deskripsi mengenai kebudayaan suatu suku bangsa. Nah, jadi hampir sama dengan pengertian secara umum tadi. Di sini dia mengatakan deskripsi, berarti dia menggambarkan, ya, menggambarkan berarti bukan menjustis bahwa ini salah atau benar. Jadi itu bukan jalurnya antropologi maupun etnografi. Sampai di sini paham anak-anak? Paham sekali, Bu. Alhamdulillah. Nah, baik. Kemudian, Ibu contohkan hasil penelitian etnografi yang lain. Ini adalah suku Asmat di Papua. Kemudian ini adalah suku Anak Dalam di Jambi. Boleh kalian nanti cari-cari contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian pertanyaan kedua di LKPD tadi itu tentang langkah-langkah penelitian etnografi. Sudah bagus tadi yang anak-anakku sampaikan. Ada cara untuk mendapatkan etnografi, misalkan melakukan wawancara, datang ke tempat penelitian, terus mengajukan pertanyaan, ya. Tapi sebenarnya anak-anakku ada 12
langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti etnografi untuk mendapatkan data, kemudian menulis dalam bentuk hasil penelitian. Mulai dari wawancara informan, melakukan wawancara, membuat catatan, sampai kemudian menemukan tema-tema budaya dan menulisnya sebagai bentuk karangan etnografi. Ya, jadi lengkapnya nanti anak-anakku silakan baca kembali bukunya ya. Oke, baik. Jadi, antara etnografi dengan langkah-langkah penelitian etnografi di sini anak-anakku sudah mengerti atau masih ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang bertanya berarti Ibu anggap bahwa kalian semua sudah memahami tentang pengertian etnografi dan langkah-langkah penelitian etnografi. Nah, Ibu memberikan contoh kalimat metafora yang bisa membuat kita lebih paham tentang apa itu etnografi. Yaitu etnografi itu ibarat jendela untuk kita bisa melihat keanekaragaman kebudayaan suku-suku yang ada baik di dunia maupun di Indonesia pada khususnya ya. Jadi etnografi itu membuat kita memahami, saling mengerti tentang kegiatan atau adat yang dimiliki oleh setiap suku. Ada mungkin di antara kalian yang bisa membuat kalimat metafora supaya bisa lebih memahami tentang apa itu etnografi. Ya, Ibu. Ya, silakan Ricky, Nak. Jadi kalimat metafora itu contohnya seperti etnografi seperti beternak binatang. Awalnya hanya satu, kemudian berkembang biak. Awalnya itu hanya mengetahui tentang suku bangsa, tetapi dengan kita bisa mengetahui banyak hal tentang suku bangsa tersebut. Begitu, Bu. Oke, terima kasih. Nah, bagus. Ricky berarti dengan Ricky membuat kalimat metafora yang lain saya anggap sudah memahami tentang etnografi. Nah, kemudian setelah mengetahui, membahas materi kita hari ini, saya yakin, Ibu yakin pasti ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya kira-kira apa kelebihan dari materi yang kita pelajari hari ini dan apa kekurangannya? Bagaimana kelebihan dan kekurangan pembelajaran kita hari ini? Apa manfaat dari pelajaran hari ini? Jadi kelebihannya kita bisa belajar dan memahami tentang suku-suku bangsa, dan kekurangannya kita melakukan pembelajarannya masih virtual, tidak secara langsung. Kemudian apa manfaat dari pelajaran hari ini? Yang pasti kita akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih luas lagi tentang ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia, Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Nak Saleha. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Kemudian kita sudah mengetahui kelebihan dan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita melakukan kuis dulu. Nah, kuis ini Ibu siapkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita mulai kuisnya. Baik, Ibu kirimkan linknya di WA. Silakan kemudian anak-anakku langsung join, ya. Baik, anak-anakku sekalian, akan langsung dijawab soalnya ya, waktunya 5 menit. Terima kasih anak-anak sekali sudah melakukan kuis dan kita lihat hasilnya. Ini dia yang juara pertama Musdalifah, kemudian Ariandika. Nah, ini skor perolehannya rival di ketiga, Riri. Nah, anak-anakku sekalian yang masih ada kesalahan, silakan nanti belajar lagi ya, supaya
di kuis berikutnya bisa menjawab semua pertanyaan. Setelah selesai kuis, berarti selesai juga pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum menutup, kita simpulkan dulu apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa di antara anak-anakku sekalian yang mau menyampaikan apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari materi pengertian etnografi dan langkah-langkah penelitian etnografi? Silakan Riri membacakan kesimpulan materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah etnografi adalah gambaran tentang suku bangsa atau tulisan tentang suku bangsa. Untuk mendapatkan gambaran tersebut perlu dilakukan penelitian lapangan dengan memperlihatkan langkah-langkah dalam penelitian etnografi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Riri sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, dengan Riri membacakan kesimpulan, berarti selesai pertemuan kita hari ini. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah aktif dan sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali dan materinya kita adalah tentang penyimpangan sosial. Nah, silakan anak-anakku kemudian membaca kembali bukunya supaya pertemuan berikutnya kita bisa lebih lancar lagi dari pertemuan hari ini. Jangan malas untuk membaca buku ya, karena buku itu adalah jendela dunia. Dengan buku kita bisa mengetahui yang ada di luar kita. Kemudian selain membaca buku, silakan mencari informasi melalui internet, karena internet merupakan gudang ilmu di masa kini maupun di masa depan. Demikian anak-anak pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran secara offline langsung tatap muka di sekolah seperti biasa. Silakan satu orang di antara kalian memimpin doa. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Silakan Riki pimpin doanya, Nak. Teman-teman semua, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya anak-anakku sudah ikut berpartisipasi dengan Ibu hari ini, bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.